Halo, selamat siang teman-teman semua. Saya panggilnya teman-teman ya, karena kan umur kita tidak terpaut jauh gitu ya. Kalian kan kelas 10 SMK dan juga saya kan juga baru fresh graduate lah, saya baru lulus seperti itu ya. Sebelumnya sebelum kita memulai, saya mau absen dulu ya. Saya mau absen pertama dari Mbak Trifoza Agnes Wijayanti, apakah hadir? Hadir, Pak. Lalu apakah ada Sivilia Widiati hadir? I'm here, Pak. I'm here. Lalu ada Luciana Mang, apakah hadir? Iya, Mbak Luciana Mang, halo. Maaf Pak Iya, Hadi. nggak apa-apa. Oke, Mbak Nadia Anggi. Hadir, Pak. Hadir. Oke, mantap semua. Semangat semua ya hari ini. Oke. Nah, sebelumnya saya mau ice breaking ya. Ice breakingnya kita yang seru-seru aja ya. Ice breakingnya kira-kira apa nih? Kalian mau ada, ini nggak ada request nggak? Ice breakingnya mau apa? Terserah Bapak aja deh. Nah, karena kalian kan ini ya, apa namanya, lagi pada on cam ya. Pas banget nih lagi pada on cam. Mbak Fauza bisa on cam? Mbak Sisil juga bisa on cam nggak nih? Iya, Pak. Bisa on cam ya? Oke. Karena yang on cam lumayan banyak, kita main kita main game cari barang ya, game cari barang. Game kesukaan Bapak ini, game cari barang ya. Tapi cari barangnya berdasarkan requestnya Bapak ya. Oke, boleh ya? Pak, tapi saya lagi di kampus, jadi nggak ada apa-apa gimana? Iya, nggak apa-apa, justru tantangan buat Luciana Mang gitu ya. Jadi Ya, tantangan Pak. gitu. Oke, oke. Nah, pertama ya Bapak tentunya. Jadi begini peraturan permainannya, Bapak akan menyebutkan warna barang. Nah, kalian harus mengambil barang yang warnanya sama apa aja barangnya gitu ya. Tapi sesuai dengan warna yang Bapak inginkan. Seperti itu ya. Nah, Bapak akan memberikan waktu selama 5 detik. Kalau yang selama 5 detik nggak bisa, kita kasih hadiah nanti ya. Kita kasih hadiah. Oke? Setuju? Setuju ya? Oke. Bapak mau ambil warna putih. Putih, putih. Ayo warna putih. Barang yang warnanya putih. Ini. Barang yang warnanya putih. Barang yang warnanya putih. Kira-kira apa tuh? Ada? Nemu? 5, 4, 3, 2, 1. Ini Oh Pak, ya. putih. Oke, ya tembok ya, masker ya. Terus ada hand body. Oke, kayaknya masih gampang ya. Masih gampang nggak sih? Oke, Masih, ini Pak. lagi. Aku mau cari barang warna biru. Barang warna biru ya. Barang warna biru. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dapat semua ya. Kayaknya masih gampang ya. Kita masih belum dapat siapa yang akan mendapatkan hadiah. Saya mau barang warna orange. Warna orange. Barang warna 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Mbak Foza sama Mbak Luciana Mang ini nggak dapet ya. Nggak dapet ya. Iya, adanya Berarti warna kuning. berarti harus kita kasih hadiah. Setuju nggak Mbak Sisil dan Mbak Nadia Anggi? Setuju ya? Setuju, Pak. Oke, nah hadiahnya saya minta untuk kalian menyanyikan lagu Topi Saya Bundar, tapi ketika ada kata bundar, kalian ganti terus bikinnya kotak ya, bukan bukan bundar. Jadi kalian sambil pakai tangan gitu ya, harusnya topi saya bundar gitu ya, tapi ganti topi. Topi saya gitu ya. Bisa ya? Paham ya? Oke, silakan nyanyikan dari sekarang. Topi, topi, Saya, saya saya. takut. Hmm. Hmm, Topi. topi saya. Kalau tidak, bukan topi Topi. saya. Oke, oke, keren banget. Oke, terima kasih teman-teman udah mengikuti Ice Breaking kali ini. Nah, udah siap ya semuanya untuk
mengikuti kelas kita kali ini ya. Nah, apakah share screen Bapak sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, sebentar. Error ya. Kita full screen aja ya. Biar terlihat semua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang motivasi berprestasi di masa pandemi, kayak itu. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum arti kata motivasi dan juga arti kata berprestasi di masa pandemi? Ada yang mau berbicara mungkin? Ayo, ada? Belum ada? Oke, kalau belum ada nggak apa-apa. Nah, di sini kita akan mempelajari nih pengertiannya dulu, pengertian tentang motivasi, lalu kita akan mengenal tentang apa sih itu berprestasi, lalu bentuk-bentuk dari motivasi, dan juga tip meningkatkan motivasi berprestasi di masa pandemi. Seperti itu. Nah, kita langsung aja ke yang pertama, kita bakal mengenal gitu ya, apa sih motivasi itu. Nah, motivasi sendiri merupakan proses ya pembelajaran ataupun sesuatu hal yang berasal dari dalam diri sendiri gitu loh. Nah, dalam proses pembelajaran motivasi memiliki peran yang sangat penting. Motivasi sendiri kemudian didefinisikan sebagai proses internal yang mengaktifkan, menuntun, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Nah, seperti itu. Jadi bisa juga kita kenal motivasi merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri kita untuk melakukan suatu perilaku atau suatu hal gitu ya, yang kita inginkan dari waktu ke waktu atau dari masa ke masa, seperti itu. Nah, sepertinya contohnya aja motivasi saat kita belajar seperti ini gitu ya. Motivasi mengikuti kelas. Kalau misalnya tidak ada motivasi dalam mengikuti kelas ini, pasti kalian nggak akan hadir. Tapi karena kalian ada motivasi, ada keinginan untuk masuk ya, masuk kelas, jadi kalian hadir dalam kelas ini saat ini. Gitu. Nah, terus apa sih motivasi berprestasi itu? Nah, motivasi berprestasi merupakan kebutuhan ya yang mendorong individu melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan, yaitu menghasilkan prestasi yang lebih baik sesuai dengan standar keunggulan. Motivasi berprestasi ini didasarkan atas kecenderungan untuk meraih sukses dan kecenderungan untuk menghindari kegagalan. Nah, di sini saya mau nanya nih sama Lucia Namang. Mbak Lucia, kira-kira berprestasi itu apakah hanya di sekolah saja atau bisa di luar sekolah nih, Mbak? Kalau menurut saya sih di luar sekolah juga ini sih Pak, tidak semuanya prestasi itu harus diraih di sekolah, tapi di luar sekolah juga bisa. Kayak misalnya mengikuti lomba-lomba di luar sekolah gitu kan. Ini kalau misalnya menang kan itu namanya berprestasi, ya enggak Pak? Betul, betul banget. Nah, dari situ kita tahu ya, jadi bahwa ini bahwa yang namanya berprestasi itu tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, tapi dapat dilakukan di rumah ataupun di lingkungan tempat tinggal kita, seperti itu. Nah, bentuk-bentuk motivasi itu ada apa aja sih? Yuk kita kenali bersama. Nah, ya bentuk-bentuk motivasi itu kita lihat dari sumber munculnya gitu ya. Motivasi yang muncul untuk meraih keberhasilan ya atau kebutuhan untuk keberhasilan, needs for achievement gitu ya. Nah, di sini itu misalnya misalnya aja Mbak Fauza ya ingin lulus dari SMK ini untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya kan. Artinya dengan dia meraih keberhasilan lulus, dia dapat pekerjaan seperti itu. Jadi ada motivasi mengikuti kelas itu untuk mencapai keberhasilan ya, untuk mencapai tujuannya itu adalah berhasil lulus dan juga mendapatkan pekerjaan. Contohnya kayak gitu ya. Nah, ada juga yang motivasi itu munculnya karena ingin menentukan kekuasaan, need for power. Misalnya aja kita lihat siapa ya, misalnya Pak Prabowo gitu ya. Kita lihat Pak Prabowo itu dia ingin menentukan kekuasaan gitu ya. Dia ingin berkuasa sehingga dia menjalankan politik gitu ya. Dia mencalonkan diri sebagai presiden berkali-kali seperti itu. Nah, karena dia pengen punya kekuasaan. Nah, itu adalah contoh konkretnya. Nah, terus ada juga nih kebutuhan untuk perlindungan atau motivasi yang muncul karena adanya keinginan agar dapat perlindungan. Nah, misalnya aja kalau kalian tahu akhir-akhir ini berita banyak imigran ya, imigran korban perang Rusia Ukraina kayak gitu ya. Mereka pindah ke negara-negara Eropa lainnya untuk mendapatkan keamanan atau perlindungan. Nah, mereka
rela meninggalkan negaranya atau meninggalkan tanah airnya untuk mendapatkan perlindungan. Nah, itu juga disertai dengan motivasi untuk seperti itu. Nah, di sini saya ada nih tips meningkatkan motivasi berprestasi di masa pandemi ya. Nah, tipsnya itu yang pertama nih ya, seperti yang Mbak Lucia Namang tadi bilang, bahwa yang namanya berprestasi itu nggak cuma di sekolah, tapi bisa juga di rumah gitu ya. Nah, berprestasi di rumah itu apakah harus juara? Enggak harus juara. Yang namanya berprestasi itu apakah harus untuk sekolah? Enggak. Bisa juga berprestasi untuk keluarga, untuk mengharumkan nama baik ayah, untuk mengharumkan nama baik ibu, atau mengharumkan nama baik diri sendiri. Nah, caranya gimana? Caranya itu bisa dengan aktif berorganisasi ya, baik di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Seperti itu ya, kalau saya di sekolah, kalian bisa aktif di OSIS ataupun kepramukaan. Kalau misalnya di rumah, ya kalian bisa ikut organisasi remaja yang ada di rumah kalian gitu ya, ataupun kalau di gereja kalian bisa ikut OMK seperti itu. Nah, terus apakah berprestasi itu ditandai dengan kemenangan atau sebuah piala? Enggak juga. Bisa juga misalnya kalian di rumah ya, kalian menanam tanaman yang dapat membantu mengurangi pengeluaran biaya, misalnya menanam toge ataupun menanam kangkung atau pelihara lele. Nah, itu kan merupakan prestasi sendiri ya, berhasil bisa nanam sehingga menumbuhkan toge atau menumbuhkan tanaman yang kita inginkan, ataupun berprestasi berhasil ngajarin kucingnya untuk jadi kucing yang alim gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu merupakan bentuk prestasi, ataupun dapat membaca buku yang kita inginkan misalnya dalam waktu 10 hari, itu pun juga merupakan prestasi buat diri kita sendiri seperti itu. Nah, itu tadi tips-tips meningkatkan motivasi berprestasi di masa pandemi ya, itu kan dari saya. Nah, kalau dari kalian ada nggak, misalnya dari Mbak Foza nih, Mbak Foza selama di rumah aja ini, selama di masa pandemi ini, ada tips nggak nih untuk meningkatkan motivasi Mbak Foza selama di rumah? Motivasinya dalam bentuk apa ya, Pak? Dalam hal berprestasi. Oh, dalam prestasi pastinya kalau saya biasanya biar motivasi prestasi mencapai prestasi itu kayak buat apa sih Pak namanya kayak mind map gitu loh Pak. Oke, buat ya mind map. Ya, oke. Iya Pak. Nah, kalau misalnya dari Mbak Sisilia Widiati itu tips meningkatkan prestasi di masa pandemi ini apa aja nih menurut Mbak Widi? Kalau menurut saya itu ya Pak, kita tuh harus memiliki niat dulu Pak yang pertama dan utama. Kenapa Pak? Soalnya kalau menurut saya itu kalau kita dari awal udah nggak punya niat sepeser pun ya kita mau melakukan apapun itu juga malas-malesan, terus kayak nggak ada gairah yang kayak lebih. Kamu tuh harus bisa, kamu tuh harus pokoknya ya kita tuh harus semangat gitulah Pak biar kita tuh menjalani aktivitas kita tuh juga hasilnya tuh lebih maksimal. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, seperti itu. Nah, saya kira kalian udah paham nih ya. Saya izin stop share ya. Nah, di sini saya mau kasih tugas langsung nih ya. Nah, tugasnya itu gimana? Tugasnya gampang banget. Kalian tinggal masuk ke kolom chat kalian gitu ya. Pertanyaannya adalah Uh, ini ya, saya chat ya. Nah, tugasnya adalah ini, kalian bisa jawab di kolom chat. Saya kasih waktu 2 menit ya. Sekarang 12.53, nanti 12.55. Kita cek semua jawabannya ya. Kalian boleh tulis jawabannya di kolom chat ya. Di chat ini, di chat Zoom. Oke? Pak, saya mau izin on cam ya, mau pulang ke kosan dulu. Ya, oke. Hati-hati di jalannya. Pak, terima kasih. Oke, apakah udah nih isinya? Cara mengerjakannya gampang banget tuh guys. Kalian tinggal jawab pertanyaannya di kolom chat ini. Hah?
Paham kan ya? Ini saya minta apa itu motivasi menurut kalian gitu ya. Kalian bisa tuliskan jawabannya di chat. Nah, ini dari Mbak Widi. Suatu hal yang dapat menjadikan diri kita menjadi lebih semangat dalam menjalani kehidupan, Pak. Oke, dari Mbak Foza. Sebuah hal untuk melakukan sesuatu biar maksimal. Oke, dari Mbak Nadia Anggi mungkin. Ya, tinggal dari Mbak Nadia Anggi. Di kolom chat saya tunggu ya. Oke, dari Mbak Anggi, bertanggung jawab atas segala hal, Pak. Oke, baik. Nah, di sini bagus-bagus banget semua jawabannya, nggak ada yang salah, semua jawabannya benar, kayak gitu ya. Nah, kita di sini berdiskusi bahwa menurut Mbak Widi, motivasi merupakan hal yang dapat menjadikan diri kita menjadi lebih semangat, gitu ya. Kalau misalnya menurut Mbak Foza, sebuah motivasi merupakan hal yang didasarkan untuk melakukan sesuatu agar maksimal. Sedangkan dari Mbak Nadia Anggi, motivasi merupakan bertanggung jawab atas segala hal. Bagus. Saya kasih 2 jempol kalian semua dan saya mau kasih tepuk good job buat kalian. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Tepuk good job. GOOD good job. Asik-asik good job. Asik-asik. Lagi nggak? Lagi nggak? Lagi ya. Bareng-bareng ya. Pak, ayo. On mic. Nggak apa-apa, on mic. Tepuk good job. GOOD good job. Asik-asik good job. Asik-asik. Oke, mantap semua ya. Nah, kita lanjut ke hal berikutnya. Catatan saya selama Zoom ini ya sampai saat ini tuh kalian bagus banget mengikuti dengan aktif, dari tadi juga on cam, menjawab pun juga kalian memberikan jawabannya sangat baik seperti itu ya. Sangat bagus sekali. Saya mengapresiasi kalian dengan tepuk good job lagi ya. Tepuk good job. GOOD good job. Asik-asik good job. Asik-asik. Seru ya. Nah, oke. Nah, di sini saya mau mengajak kalian nih untuk membuat kesimpulan ya. Dari pengertian kita semua nih. Tadi kan kita udah tahu motivasi sendiri itu artinya apa dan motivasi belajar itu sendiri artinya apa. Nah, teman-teman, saya mau mengajak nih teman-temannya. Jadi, menurut kalian apa sih motivasi berprestasi itu? Boleh dong kalian taruh jawaban kalian di grup, taruh jawaban kalian di kolom chat lagi, ataupun boleh langsung diungkapkan. Kalau malas ngetik boleh langsung diungkapkan. Jadi apa itu motivasi berprestasi menurut kalian? Nah, ini ya. Kira-kira apa? Saya kasih waktu 2 menit ya. Sekarang kan 12.58, nanti sampai jam 13.00. Oke. Kesimpulannya aja dari yang kalian pahami tentang motivasi berprestasi itu apa? Nah, dari Mbak Foza, hal yang membuat kita bersemangat dalam mencapai prestasi, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Mantap. Dari Mbak Nadia Anggi, hasil yang diperoleh diri sendiri dalam bidang akademik dan non-akademik, Pak. Oke, mantap. Dari Mbak Sisil, mana ini dari Mbak Sisil? Kalau menurut saya itu Pak, suatu hasil yang kita peroleh dari usaha-usaha yang telah kita lakukan, ya mungkin bentuknya bisa seperti sama kayak teman-teman yang lain Pak, kayak non-akademik dan akademik juga. Oke ya, oke berarti di sini kalian menurut Bapak sudah paham dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Nah, kalian harus semangat ya, walaupun di masa pandemi seperti ini Bapak memberikan semangat penguatan buat kalian. Yang namanya masa pandemi bukan menjadi batu sandungan buat kita, tetapi di sini kita diajak nih, kita di challenge ya sama alam ya, diajak di challenge sama COVID gitu ya. Siapa yang lebih kuat? Kuatan kita atau kuatan COVID gitu ya?
Nah, tapi kuat di sini maksud Bapak adalah kuat motivasinya ya, motivasi untuk berprestasi walaupun kita jauh-jauhan ya, walaupun kita terpisahkan jarak kayak gitu, tapi kita masih memandang langit yang sama. Iya. Nah, jadi di sini kita di-challenge untuk berprestasi. Berprestasinya sama tadi seperti yang Mbak Foza, Mbak Sisil dan juga Mbak Nadia bilang, tidak hanya pada akademik ataupun non akademik ataupun tidak hanya di sekolah maupun di luar sekolah gitu ya. Di mana saja kita bisa berprestasi gitu ya. Berprestasi dalam bentuk apa aja, untuk siapa saja, bahkan untuk diri kita sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalian harus semangat ya. Misalnya, di sini Bapak mau kasih tugas nih, tugas terakhir kalian yaitu, nah tapi tugasnya nanti aja, ini nggak harus sekarang. Tugasnya ini adalah nonton ya. Kalian nonton, enak banget ya. Gimana lagi coba sekolah, tugasnya suruh nonton ya. Nah nanti kalian nonton ini gitu ya, nggak usah sekarang. Kalian nonton ini, di save aja linknya gitu ya. Ini untuk pertemuan kita berikutnya, ini akan kita bahas ya. Nah saya meminta kalian nih untuk membuat rencana kegiatan ya, untuk menerapkan ilmu motivasi dan berprestasi kalian selama di masa pandemi ya. Kayak saya tadi bilang ya, bukan saya aja yang bilang, kalian juga sendiri yang bilang bahwa namanya berprestasi itu nggak harus di sekolah gitu ya, tapi bisa juga di rumah, dan juga nggak harus berupa akademik, tapi bisa juga non akademik gitu ya. Nah nanti kalian kalau di video ini saya spill sedikit ya, di video ini dia tuh membuat toge gitu ya bersama ibunya. Dia ingin berprestasi atau ingin membuat penjualan gitu ya dari togenya dia gitu. Nah, di sini kalian juga saya harapkan bisa nih termotivasi untuk berprestasi seperti tokoh yang ada dalam video ini kayak gitu ya. Nah, misalnya kalian sama juga gitu ya, mau menanam toge atau misalnya kalian mau menanam kangkung supaya bisa dijual kayak gitu ya. Nah, itu terserah kalian, tapi saya ingin melihat rencana kegiatan kalian kayak gitu. Nah, nanti penulisannya nggak usah banyak-banyak, kalian tuliskan aja di kertas kayak gitu ya. Buat dalam satu paragraf ataupun 2 paragraf boleh kayak gitu. Nah nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Apakah sudah paham sebelumnya tentang tugas ini? Sudah Pak, sudah paham. Oke, nah kita tadi lupa ya berdoa di awal ya. Iya nggak apa-apa karena Bapak terlalu semangat, nggak apa-apa, doanya belum ke-record tadi ya. Nah sekarang sudah selesai. Terima kasih juga kalian sudah memberikan yang terbaik dalam kelas kali ini. Bapak sangat senang dan sangat bangga dengan kalian semua. Mari kita on mic semua, kita tepuk good job buat diri kita sekalian semua. Ayo. Siap? On mic dong. Mbak Fauza ini belum on mic. Mbak Sisil juga belum on mic. Tepuk good job kita bareng-bareng ya. Tepuk good job. GWODGOB, good job. Asik, good job. Asik, mantap. Nah, oke. Berhubung sudah selesai, izinkan Bapak untuk memimpin doa penutup kita ya. Oke ya, Bapak pimpin secara Katolik. Bagi teman-teman yang non-Katolik, boleh menyesuaikan. Seperti itu ya. Dan nama Bapak, Putra dan Kudus, amin. Bapak dalam surga, saya mengucap syukur atas hari yang baik ini. Engkau memberikan kesehatan bagi anak-anak didik kami, semoga Engkau selalu menemani dalam setiap pembelajaran kami. Amin. Oke, terima kasih. Next, habis ini kalian pembelajaran apa nih? Kalau boleh tahu, Mbak Widi. Pak. Apa? Matematika Pak saya. Matematika, waduh semangat ya. Panas nih nanti otaknya ya. Oke, kalau kayak gitu Bapak izin leave keluar kelas ya. Kalian semangat belajarnya. Ingat ya, selalu termotivasi. Oke? Oke, Pak. Thank you very much, Bapak.